kasihi, atas nama Majelis Sinode, secara khusus bidang 5 yang membidangi pembangunan ekonomi gereja, kami menyampaikan terima kasih untuk para sponsor yang telah mendukung pelaksanaan acara golf charity ini, dan juga kepada seluruh panitia yang telah berlelah dan mengambil bagian dari awal sampai akhir. Sebagai gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada semua partisipasi ini. Sebagai informasi, kami sampaikan bahwa pelaksanaan charity golf ini diperuntukkan untuk pembiayaan persidangan sinode di Surabaya dan juga untuk menopang mahasiswa-mahasiswa yang akan belajar di Akademi Kebidanan milik GPIB di Surabaya, dan lewat mahasiswa-mahasiswa ini kami berharap mereka bisa waktunya kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdi di daerah-daerah mereka masing-masing dan menjadi ujung tombak bagi pelayanan untuk para ibu dan anak-anak di daerah masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk semua bantuan, semua partisipasi dan semua perhatian yang diberikan oleh Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Miranda Gultom, saya diminta menjadi Ketua Panitia Charity Golf Tournament GPIB tahun 2021, yang tujuan utamanya adalah untuk menggalang dana bagi berbagai program termasuk persidangan sinode dan peningkatan sumber daya manusia sebagai bagian program kerja GPIB. Oleh karena itu, panitia dibentuk oleh Majelis Sinode dan panitianya bermacam-macam dari berbagai bidang. Prosesnya cepat, kami dapat rapat dengan baik, berkali-kali, hampir seminggu 2 kali, mulai dari awal, ide-ide awal sampai akhirnya matang, kemudian membuat target, apa yang akan kita hasilkan, siapa yang akan kita hubungi, dan semua bekerja dengan kerja keras. Saya sungguh sangat gembira bisa bekerja sama dengan teman-teman seiman, melakukan pelayanan yang tidak kalah pentingnya. Apabila kita melihat memang sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, termasuk juga kehidupan bergereja yang baik. Dalam program kita dalam menyelenggarakan Charity Golf Tournament 2021 ini termasuk adalah untuk menunjang suatu sekolah akademi kebidanan yang dimiliki oleh GPIB agar bisa lebih maju lagi, bukan hanya di dalam memperluas pemberian beasiswa kepada mereka yang membutuhkan dari berbagai pelosok agar bisa dididik menjadi bidan-bidan yang baik, tetapi juga mutu, sehingga kita bisa melihat kegunaan dari hasil suatu charity golf tournament yang lebih panjang sifatnya, lebih ditujukan bagi kesinambungan, bagi sustainability daripada pelayanan kita di GPIB. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atau golfer yang mengambil bagian di dalam PS GPIB Charity Golf Tournament, atau lebih tepatnya Charity for a Better Education. Dan pelaksanaan turnamen ini untuk kepentingan persidangan sinode dalam penggalangan dana dan untuk kepentingan Akademi Kebidanan Gereja Husada yang ada di Surabaya. Dan di dalam pelaksanaan turnamen ini kita menggunakan sistem pertandingan sistem 36 plus stable board. Begitu juga di dalam pelaksanaan ini kita sangat memperhatikan, kita sangat concern dengan menerapkan protokol kesehatan C19 yang sangat ketat, disiplin kita berlakukan di dalam turnamen ini yang bekerja sama tentunya dengan pihak lapangan. Untuk diketahui dalam turnamen ini kita juga memberikan hadiah-hadiah yang sangat menarik
Untuk hole in one itu pertama-tama kita berikan Mercy, jenis mobil Mercy 1 unit, Toyota Fortuner, dan juga Mitsubishi Expander, dan juga ada hadiah uang tunai sebesar 150 juta, dan juga ada hadiah pendamping. Saya katakan pendamping itu tur paket golf ke luar negeri yang malam ini bekerjasama dengan sponsor, berupa 2 hari 3 malam untuk tur golf di Dubai. Demikian Pak, selain hadiah-hadiah all-in-one yang kita berikan, ada juga hadiah-hadiah uang tunai sebagai pendamping untuk hadiah atau piala-piala yang diberikan dalam turnamen ini. Kira-kira itu yang kita bisa informasi, dengan harapan tentunya ada dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan turnamen PSGPIB ini bisa terlaksana dengan baik pada tanggal 17 Juni. Dan perlu dukungan dari semua pihak, dukungan doa agar kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan yang ada. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera. Bersama saya Pendeta Ruth Harjowinoto Ngantung, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Iman, Banten. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan dan kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 57 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ketika firman-Mu akan kami baca dan renungkan, sehingga ini sungguh menjadi berkat bagi kami dalam menjalani dan membangun kehidupan ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Yesaya 57 ayatnya yang ke-14 hingga 16 berkata, ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semua merindukan, mengharapkan bahwa dalam kehidupan ini kita dapat mengalami, bahkan dapat mewujudkan damai sejahtera. Damai sejahtera dalam pengertian yang luas, di mana di dalamnya ada unsur keselamatan dalam kehidupan ini, ketenangan dalam hubungan satu dengan yang lain, ada hidup bersama yang berdamai, yang harmoni, dan juga sejahtera. Akan tetapi, tidak selalu kita bisa mengalami
apa yang seperti kita harapkan tadi. Dalam realita kehidupan, kita berjumpa dengan problema yang membuat kita begitu kecewa, barangkali juga menjadi marah, barangkali juga kemudian menjadi begitu hancur, begitu tertekan, bahkan mengalami semangat yang patah untuk berdiri dan membangun hidup ini. Karena berbagai pergumulan, perbedaan apa yang kita harapkan tentang damai sejahtera yang tidak sungguh terwujud. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya menggambarkan situasi dan kondisi umat Israel yang juga berada dalam kondisi terpuruk sesudah mereka kembali dari pembuangan Babel. Mereka diizinkan oleh Raja Persia, Korseis, untuk membangun kembali Yerusalem yang telah hancur. Bahkan memberikan topangan, dukungan untuk mereka membangun dan bisa mengalami kehidupan yang damai dan sejahtera. Akan tetapi dalam realitanya tidak semudah itu. Tidak semudah untuk kembali membangun Yerusalem yang telah hancur. Mereka mendapatkan hambatan, tantangan dari penduduk di sekitar Yerusalem. Mereka dihambat. Para penduduk di sekitar Yerusalem mencoba memberikan pengaruh kepada mereka untuk bergabung supaya mereka menjauh atau memiliki kepercayaan yang juga bercampur seperti yang lalu. Mereka percaya kepada ilah yang lain, sementara mereka juga percaya kepada Allah, menduakan Allah. Dan bagi mereka itu yang menyebabkan murka Allah sehingga umat dibuang. Dan cara yang lain, mereka mencoba memberikan pengaruh atau menyogok para pemimpin Persia untuk bisa melarang umat dalam membangun bait suci, membangun juga kota Yerusalem. Demikian juga mereka menteror mental umat, membuat mereka ketakutan untuk membangun. Bahkan juga menyogok para pemimpin umat yang lain. Sehingga situasi ini semakin membuat mereka jauh dari kehidupan yang diwarnai damai dan sejahtera. Rintangan-rintangan seperti itu semakin diperparah juga karena yang lain merasa bahwa tidak ada sesuatu yang mereka bisa gapai dari harapan tentang kehidupan seperti yang diharapkan damai tadi. Pada akhirnya ada yang kemudian semakin jatuh pada pementingan diri. Ada yang hanya sibuk untuk membangun rumah sendiri dan mengabaikan keterlibatan bersama membangun bait suci dan Yerusalem. Sementara yang lain yang merasa tidak memiliki modal, tidak memiliki kekuatan apapun, tidak berdaya, semakin terpuruk, semakin patah semangat. Sera-sera apa yang terjadilah. Dan semua itu semakin menambah rintangan mereka untuk membangun kehidupan. Dalam situasi seperti inilah kemudian Yesaya datang untuk menyampaikan berita penghiburan yang dari Allah. Bahwa Allah tidak ingin umatnya terjebak dalam kondisi seperti itu. Allah ingin memulihkan mereka. Maka ia berkata melalui Yesaya dalam bacaan kita tadi, bukalah, bukalah, persiapkan jalan, angkat batu sandungan dari jalan umatku. Bahwa Tuhan mau mengangkat rintangan-rintangan yang ada. Tetapi mereka harus persiapkan diri, buka hati untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan berkarya, untuk Tuhan membentuk mereka agar supaya mereka sadar, bukan hanya jatuh pada pementingan diri, semakin jauh dari Tuhan, marah, kecewa, atau sebaliknya, tertekan, tidak berdaya, dan menutup diri untuk bergerak
maju membangun kehidupan ini. Tuhan mau datang mengangkat rintangan itu. Tuhan mau datang membawa damai sejahtera bagi mereka seperti yang dikatakan di dalam ayat 19 ya. Damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan yang dekat, aku akan menyembuhkan. Tuhan mau memulihkan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita juga saat ini mungkin ada yang memiliki perasaan-perasaan kecewa, perasaan begitu tertekan, perasaan begitu terpuruk karena situasi dan kondisi yang kita hadapi dalam lingkungan kehidupan kita. Katakanlah sebagai contoh saat ini, kita mengalami situasi dan kondisi di mana era pandemi COVID-19 sudah memasuki 1 tahun lebih ya. Dari 2020 Maret kalau nggak salah. 1 tahun lebih. Tambah lagi dampak-dampaknya. Dan tambah lagi pergumulan dengan adanya strain baru saat ini. Orang harus bergerak, tetapi hambatan problema ini bisa membuat orang sampai kepada kekecewaan, frustasi, tertekan. Lalu mungkin lebih jauh akan mengatakan, Tuhan, di mana damai sejahtera yang Tuhan bawa, yang dijanjikan kepada umat Israel? Di mana keadilan Tuhan? Saya tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Udahlah. Akhirnya tidak mengatasi apa-apa. Itu rintangan. Begitu juga dalam problema yang lain. Ketika ada masalah kehidupan bersama di tengah keluarga, kita merasakan tidak ada damai. Karena ketidakpengertian suami, istri, anak kepada kita. Yang ada adalah kita hanya mau dimengerti. Ketika ada masalah, ketika ada kesalahan, kita begitu merasa gengsi untuk mengaku diri tentang kelemahan. Semua kesalahan hanya ditimpakan kepada suami atau kepada istri atau kepada anak atau kepada orang tua. Itulah rintangan-rintangan yang hanya berpusat pada diri sendiri, egois, yang sering kali menjadi penghalang besar bagi kita untuk mewujudkan dan mengalami kehidupan bersama dalam damai dan sejahtera itu. Dan sesungguhnya Tuhan mau menyingkirkan itu, mengatasinya bagi kita. Di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang keempat, sebuah pernyataan bagaimana Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat Israel melalui karya Kristus, Tuhan semakin menyingkapkan, mengatakan kepada kita tentang makna karya dan kehadirannya untuk membawa damai sejahtera yang membebaskan kita dari rintangan-rintangan itu. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19, Yesus mengutip kitab Yesaya 61 ketika ia ada di bait Allah di Nazaret. Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Mereka yang merasa tertindas, mereka yang merasa kecil, mereka yang merasa gak punya apa-apa, kekuatan apa-apa. Kabar baik kepada orang miskin, mengutus memberitakan pembebasan kepada orang tertawan, penglihatan bagi orang buta. Dia mau menyingkirkan rintangan-rintangan dan membebaskan kita dari perasaan-perasaan terbelenggu kita. Ia mau membebaskan kita dan membuka mata kita untuk melihat rintangan-rintangan lain yang seringkali kita tidak sadari tadi, bahwa kita merintangi diri kita sendiri untuk mengalami dan mewujudkan damai sejahtera dalam hidup ini. Karena mata hati kita tertutup kepada pementingan diri kita. Kita dibutakan oleh egoisme kita. Kita dibutakan oleh kepentingan kita. Lalu kita hanya merasa orang lain yang harus mengerti dan menciptakan, membawa damai bagi kita. Tapi kita tidak punya upaya untuk keluar dari konsentrasi kepada diri kita sendiri saja. Dan kita bilang, kita tidak dapat kehidupan damai dan sejahtera dalam keluarga dan dalam hidup bersama dengan yang lain. Tuhan datang. Yesus mau menyingkirkan semua rintangan itu dalam hidup kita.
yang mau melepaskan kita dari belenggu-belenggu yang merintangi kita untuk mengalami karyanya yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Syaratnya adalah, apakah kita mau membuka diri, mempersiapkan dia untuk menyingkirkan rintangan-rintangan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita mau sungguh dikoreksi Tuhan, dikritisi Tuhan, dibentuk Tuhan dalam hidup ini, mengatasi rintangan-rintangan seperti itu? Dengan demikian tentu akan semakin membuat langkah kita maju mengatasi rintangan-rintangan yang datang dari luar itu. Tentu saja memang tidak mudah, tetapi Tuhan sudah memberikan sebuah janji dan kepastian yang membuka itu, belenggu itu mulai dari diri kita sendiri. Mau buka, persiapkan dia, menyingkirkan rintangan-rintangan satu demi satu. Sebelum kita beranjak tidur malam hari ini, firman Tuhan biarlah kita renungkan untuk menolong kita mengevaluasi kehidupan kita, mengkritisi kehidupan kita, lalu kita memiliki komitmen yang baru bahwa Tuhan, saya mau persiapkan diri, membuka hati untuk Tuhan menyingkirkan rintangan-rintangan yang menyebabkan aku sulit untuk bisa mewujudkan dan mengalami damai sejahtera Tuhan dalam kehidupanku bersama dengan yang lain. Rubah, bentuklah untuk aku semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala kekurangan, kelemahan, egoisme, lalu Tuhan bebaskan, Tuhan bentuk kita, lalu kita mengalami dan menjadi berkat tentang damai sejahtera Tuhan. Mari kita alami dalam kehidupan bersama kita. Kita bangkit dari keterpurukan, mengatasi masalah yang ada. Kita kembali dapat membangun kehidupan bersama yang harmoni satu dengan yang lain di tengah keluarga, dalam lingkungan apapun, dan kita menikmati kebersamaan yang diwarnai damai dan sejahtera Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh merenungkan sabda-Mu. Kami percaya kami kini memiliki semangat yang baru, kekuatan yang baru, tetapi juga diri yang sungguh mau terbuka untuk Tuhan bentuk. Lalu kami semakin mengalami perubahan-perubahan kehidupan yang lebih mulia dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami semakin dapat mengalami bahkan mewujudkan damai sejahtera Tuhan dalam hidup ini. Dan demikian kami sungguh menjadi berarti, kami sungguh dapat menjadi terang, kami sungguh dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, Sang Pembawa damai sejahtera yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Bersama kami memohon penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melewati istirahat tidur malam hari ini dalam kedamaian yang Tuhan beri. Hari esok kami bangun dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, perubahan kehidupan yang lebih mulia, yang menjadi terang, berkat tentang damai sejahtera Tuhan Yesus bagi hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin.
kasihi, atas nama Majelis Sinode, secara khusus bidang 5 yang memindangi pembangunan ekonomi gereja, kami menyampaikan terima kasih untuk para sponsor yang telah mendukung pelaksanaan acara golf charity ini, dan juga kepada seluruh panitia yang telah berlelah dan mengambil bagian dari awal sampai akhir. Sebagai gereja, kami mengucapkan terima kasih kepada semua partisipasi ini. Sebagai informasi, kami sampaikan bahwa pelaksanaan charity golf ini diperuntukkan untuk pembiayaan persidangan sinode di Surabaya dan juga untuk menopang mahasiswa-mahasiswa yang akan belajar di Akademi Kebidanan milik GPIB di Surabaya. Dan lewat mahasiswa-mahasiswa ini kami berharap mereka bisa waktunya kembali ke daerah masing-masing untuk mengabdi di daerah-daerah mereka masing-masing dan menjadi ujung tombak bagi pelayanan untuk para ibu dan anak-anak di daerah masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk semua bantuan, semua partisipasi dan semua perhatian yang diberikan oleh Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Miranda Gultom, saya diminta menjadi Ketua Panitia Charity Golf Tournament GPIB tahun 2021 yang tujuan utamanya adalah untuk menggalang dana bagi berbagai program termasuk persidangan sinode dan peningkatan sumber daya manusia sebagai bagian program kerja GPIB. Oleh karena itu, panitia dibentuk oleh Majelis Sinode dan panitianya bermacam-macam dari berbagai bidang. Prosesnya cepat, kami dapat rapat dengan baik, berkali-kali, hampir seminggu 2 kali, mulai dari awal, ide-ide awal sampai akhirnya matang, kemudian membuat target, apa yang akan kita hasilkan, siapa yang akan kita hubungi, dan semua bekerja dengan kerja keras. Saya sungguh sangat gembira bisa bekerja sama dengan teman-teman seiman, melakukan pelayanan yang tidak kalah pentingnya. Apabila kita melihat memang sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, termasuk juga kehidupan bergereja yang baik. Dalam program kita dalam menyelenggarakan Charity Golf Tournament 2021 ini termasuk adalah untuk menunjang suatu sekolah akademi kebidanan yang dimiliki oleh GPIB agar bisa lebih maju lagi, bukan hanya di dalam memperluas pemberian beasiswa kepada mereka yang membutuhkan dari berbagai pelosok agar bisa dididik menjadi bidan-bidan yang baik, tetapi juga mutu, sehingga kita bisa melihat kegunaan dari hasil suatu charity golf tournament yang lebih panjang sifatnya, lebih ditujukan bagi kesinambungan, bagi sustainability daripada pelayanan kita di GPIB. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atau golfer yang mengambil bagian di dalam PS GPIB Charity Golf Tournament, atau lebih tepatnya Charity for a Better Education. Dan pelaksanaan turnamen ini untuk kepentingan persidangan sinode dalam penggalangan dana dan untuk kepentingan Akademi Kebidanan Gereja Husada yang ada di Surabaya. Dan di dalam pelaksanaan turnamen ini kita menggunakan sistem pertandingan sistem 36 plus stable board. Begitu juga di dalam pelaksanaan ini kita sangat memperhatikan, kita sangat concern dengan menerapkan protokol kesehatan C19 yang sangat ketat, disiplin kita berlakukan di dalam turnamen ini yang bekerja sama tentunya dengan pihak lapangan. Untuk diketahui dalam turnamen ini kita juga memberikan hadiah-hadiah yang sangat menarik
untuk hole in one itu pertama-tama kita berikan Mercy, jenis mobil Mercy 1 unit, Toyota Fortuner, dan juga Mitsubishi Expander, dan juga ada hadiah uang tunai sebesar 150 juta, dan juga ada hadiah pendamping. Saya katakan pendamping itu tur paket golf ke luar negeri yang malam ini bekerjasama dengan sponsor, berupa 2 hari 3 malam untuk tur golf di Dubai. Demikian Pak, selain hadiah-hadiah all-in-one yang kita berikan, ada juga hadiah-hadiah uang tunai sebagai pendamping untuk hadiah atau piala-piala yang diberikan dalam turnamen ini. Kira-kira itu yang kita bisa informasi, dengan harapan tentunya ada dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan turnamen PSGPIB ini bisa terlaksana dengan baik pada tanggal 17 Juni. Dan perlu dukungan dari semua pihak, dukungan doa agar kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan yang ada.